menjaga perasaan. Seperti yang ditakutkan oleh Faisal dan Nada, pagi itu akhirnya terjadi drama. Sari memarahi kedua anaknya. Umi Idah dan Kiai Sodik tidak bisa memberikan pembelaan kepada cucunya, begitupun dengan Furkon. Sari benar-benar sangat murka karena Meisha melakukan kesalahan menjambak rambut adiknya hingga Hafiz menangis histeris. Sebenarnya kejadian pertengkaran antara dua bocil tadi sangatlah sepele. Antara adik dan kakak pastilah sering terjadi pertengkaran. Hal tersebut sangat lumrah terjadi di mana saja. Sekarang tinggal bagaimana peran kedua orang tua memberikan pengarahan yang terbaik untuk anak-anaknya. Seiring berjalannya waktu mereka akan sadar dengan sendirinya bahwa pertengkaran itu memang tidak baik dilakukan. Namun sepertinya Sari memang terlalu membesarkan masalah. Ia sendiri mungkin sengaja memberi pelajaran kepada Nada agar Nada merasa bersalah karena telah membuat kedua anaknya menangis. Sari masih memasang wajah marah dan kesal pagi itu. Ia sama sekali tidak malu dilihat oleh mertua dan adik iparnya. Faisal dan Nada hanya bisa terdiam dan merasa tidak enak kepada Furkon. Perkara ingin memberi oleh-oleh baju saja berujung pada masalah seperti ini. Karena tangisan Hafiz dan Meisa tidak kunjung berhenti. Furkon akhirnya segera mengajak istri dan anaknya untuk pulang ke rumah. Mereka melewatkan sarapan pagi bersama dengan Umi Idah, Kiai Sodik, Faisal dan Nada. Setelah keluarga Furkon pulang, Umi Idah, Kiai Sodik, Faisal dan Nada sarapan pagi bersama. Nada masih merasa tidak hati kepada mertuanya. Ia merasa menjadi penyebab drama pagi itu terjadi hingga sangat heboh. Maaf ya Bah, Umi. Tadi kalau Meisa sama Hafiz hendak saya ajak ke kamar mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Ucap Nada dengan nada lirih sambil menunduk takzim kepada Abah dan Uminya. Walah enduk, yang namanya bocah cilik anak kecil tukaran berantem ya wes lumrah. Dah apa-apa, itu bukan salahmu. Jawab Kiai Sodik santai. Ya enduk dah, betul kata Abah. Sudah nggak usah dipikir omongan mbakmu tadi. Ayo enduk dilanjutkan sarapannya. Enggak Bahmi? Nada salut kepada mertuanya. Rupanya Kiai Sodik dan Umi Idah memang sudah faham betul dengan watak menantunya. Namun, mereka memang mencoba menutupi keburukan Sari di depan Nada. Sarapan pagi itu berlangsung sangat singkat. Setelah mencuci piring, Nada langsung berpamitan kembali ke kamarnya. Ceklek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam adik. Saat masuk kamar, Nada melihat Faisal sudah berpakaian seragam rapi. Aduh, Mas. Maaf ya. Mas Faisal jadi nyiapin baju seragamnya sendiri. Ujar Nada kepada suaminya. Gak apa-apa, adek sayang. Mas. Nada mendekat ke arah Faisal lalu melingkarkan kedua tangannya ke tubuh sang suami. Kedua matanya tiba-tiba mulai berembun. Adek, kenapa? Kok mau nangis? Tanya Faisal yang menatap fokus kedua mata istrinya. Faisal dengan segera menggusap air mata yang sudah hampir terjatuh di pipi istrinya. Aku pengen pulang. Ujar Nada dengan nada parau. Pulang? Kenapa sayang, kok tiba-tiba pengen pulang? Nada tidak menjawab pertanyaan suaminya. Ia langsung membenamkan wajahnya ke dalam dada suaminya. Suara isakan terdengar kecil di dalam sana. Faisal tidak bisa mencegah sang wanita menangis. Ia tidak peduli baju seragam yang sudah dipakai basah terkena air mata istrinya. Faisal mengajak sang istri untuk duduk di sofa. Ia membiarkan sang istri menangis di dalam pelukannya. Faisal belum berani bertanya terlebih dahulu alasan Nada ingin pulang. Ia membiarkan istrinya menumpahkan perasaannya melalui tangisannya. Usia kandungan Melisa sudah memasuki 7 bulan. Melisa dan Labib sudah mulai mempersiapkan untuk acara 7 bulanan yang akan diadakan semingguan lagi. Acara tersebut memang sengaja diadakan secara sederhana saja karena Melisa dan Labib juga harus memikirkan biaya menjelang kelahiran sang buah hati. Beb, kira-kira nanti yang diundang acara 7 bulanan berapa orang ya? 70 hen, Mel. Itu saudara sama tetangga sini, Bib? Iya, Mel. Oh ya, aku lupa. Teman kerjaku di kandang belum kehitung ada 5 orang, Mel. Tambah bosnya 1 jadi 76 total semuanya, Mel. Oke, nanti aku bilang sama ibu. Bib nanti minta tolong pesenin undangan ya. Iya, Mel. Nanti pulang kerja tak mampir.
Kebetulan aku ada teman punya percetakan. Kamu punya teman ternyata, Beb? Tanya Melisa yang sengaja mengajak suaminya bergurau. Ya punyalah, jawab Labib santai. Kayaknya cuma aku aja ya, Bib. Orang yang nggak punya teman. Ujar Melisa yang raut wajahnya mendadak sendu. Has, ngomong apa sih, Mel? Aku ini ngomong sesuai fakta, Beb. Mel, sudah-sudah. Kamu ini dibiarin kok maunya ngelantur kemana-mana. Kata siapa kamu nggak punya teman? Kalau kamu nggak punya teman, nggak bakalan laris bajumu. Labu Rosa yang ajak kamu bisnis baju itu emang bukan temanmu. Sudah, Mel. Jangan kayak gitu. Itu namanya kamu nggak bersyukur udah dikasih teman yang baik-baik kata gitu. Iya, Beb. Semua ini memang salahku, kenapa aku memilih hidup seburuk ini. Sudah, Mel. Itu masa lalu kamu. Sekarang berlahan kamu sudah mau berubah. Aku pun juga sama seperti kamu. Kita akan berjalan bersama, Mel. Kita akan melewati semua proses ini. Melisa memegang kedua tangan Labib. Maxi sudah menjadi sahabatku sekaligus teman hidupku. Tanpa kamu aku tidak akan tahu seperti apa nasibku sekarang. Melisa tidak bisa membendung air matanya. Bulir-bulir bening itu terjatuh membasahi kedua pipinya yang sudah mulai mengembang. Sore itu setelah pulang dari toko, Zaka akan mengajak sang istri untuk mampir ke kandang ayam milikinya. Karena semenjak musibah kemarin sampai ayam habis terpanen, Zaka sama sekali belum melihat kondisi di sana. Yang, habis ini ikut mampir ke kandang yuk. Ke kandang? Mampir ke kandang bebek apa ke kandang ayam, Mas? Kandang ayam, Yang. Kalau sayang pengen mampir sekalian ke kandang bebek ya hayo, Mas malah seneng bisa ajak jalan-jalan kamu. Enggak. Kalau ke kandang bebek aku nggak mau ikut, kalau ke kandang ayam aku mau. Kenapa, Yang? Kok gitu? Nggak apa-apa, Mas. Nggak mungkin, mesti ada apa-apa. Mas Jaka ini loh, aku tahu sampean mesti mancing aku. Astagfirullah. Kok mancing, Ti? Mas cuma tanya kenapa alasannya, Yang. Tahu ah. Miles aku jawabnya. Yang, ada apa, Ti? Ayo Ti ngomong sama Mas. Mas ini emang nggak tahu apa pura-pura sih? Aku ini udah belajar jaga perasaan Mas Jaka. Tapi Mas Jaka sendiri kayaknya yang sengaja mancing-mancing aku supaya ngomongin dia. Dia? Dia siapa maksud sampean, Yang? Jaka masih belum mengerti siapa yang dimaksud Alisa. Alisa tidak menjawab. Ia langsung menoleh ke arah kaca samping. Air matanya tiba-tiba lolos begitu saja. Mengetahui sang istri menagis, Jaka semakin tambah bingung. Sayang? Hei, kok malah nangis? Maafin, Mas Yang. Mas sama sekali tidak tahu apa siapa yang kamu maksud. Alisa masih terdiam, air matanya sedari tadi memang tidak bisa dibendung. Alisa terus menyekat tangisannya menggunakan tisu yang ada di depannya. Jaka menepikan mobilnya di depan Alfamart. Ia melepas sabuk pengamannya lalu keluar meninggalkan Alisa di dalam mobil. 5 menit berlalu, Zaka kembali masuk ke dalam mobil membawa kantong kresek putih. Zak melihat posisi Alisa masih tetap sama. Alisa memang sangat hobi melihat kaca samping jika moodnya sedang tidak baik. Sayang, sini madep, Mas. Zaka bergeser memegang dagu istrinya memberi kode untuk menghadap ke arahnya. Mata Alisa terlihat sembab. Zaka menghapus sisa air mata istrinya. Ini Mas beliin es krim di Mam ya. Mas minta maaf jika ada salah kata sama sampean, Yang. Masa sudah tahu alasannya kamu tidak mau diajak ke kandang bebek? Terima kasih sampean sudah mau menjaga perasaan, Mas. Memang yang namanya perubahan hati dan perasaan tidak ada yang tahu. Mungkin waktu kemarin Mas menganggapi santai saat kamu berinteraksi dengan dia. Tapi hari ini dan seterusnya Mas tidak akan tahu, Yang. Mungkin perasaan itu akan berubah menjadi marah dan cemburu. Ujar Zaka kepada istrinya. Alisa tidak menjawab ucapan Zaka. Ia menatap netra suaminya dengan tulus. Suaminya sudah peka dengan apa yang dimaksud oleh Alisa. Zaka bergeser lalu sedikit menarik tubuh istrinya. Ia menghujani ciuman di semua sudut wajah Alisa. Menikah memang bukan hanya soal sama-sama memaksakan diri. Ada saatnya pasangan suami istri harus pintar menjaga perasaan satu sama lain, menjaga cintanya agar tetap utuh, menerima segala kekurangan dan siap menjadi sebuah pelengkap. Zaka tetap mengajak sang istri pergi ke kandang ayam miliknya.
Namun setelah sampai di kandang Zaka meminta sang istri agar di dalam mobil saja karena anak buah yang bekerja di kandang hanya laki-laki. Zaka masuk membawa 2 selap rokok untuk anak buah kandang yang bekerja di sana. Jika biasanya Zaka memerlukan waktu 1 jam lebih saat berkunjung ke kandang. Hari ini dia hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk mengobrol bersama anak kadang masalah persiapan dak masuk. Mas ngapunten maaf saya duluan ngeh, kasihan istri saya di mobil sudah menunggu. Oh ngeh, Mas Zaka. Mati suun Mas rokok eh. Oh iya, Mas Zaka. Terima kasih rokoknya. Jawab Wawan. Nya sami-sami, monggo Mas. Assalamualaikum. Enggah, waalaikumsalam. Jawab Wawan dan beberapa teman lainnya bersamaan. Zaka berlalu dan langsung menghampiri istrinya yang berada di luar gerbang. Sayangku, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mas tadi es krim tak mam? Iya sayang di mam. Melihat istrinya yang belepotan karena makan es krim, Zaka mengambil tisu lalu membersihkan sudut bibir Alisa yang kotor. Makasih, Mas. Tapi tadi udah cuci tangan belum? Waduh lupa yang. Gimana ini? Tangan Mas masih bau tembelek ternyata. Ujar Sama sambil mencium kedua tangannya. Mas Zaka jorok es? Lisa pengen muntah dengernya. Hahaha. Bercanda. Sayang, Mas sudah cuci tangan bersih. Mesti kulino ngepran aku. Kebiasaan selalu ngepran aku. Hahaha ya maaf. Kalau belum ngepran sayang rasanya belum afdol. Setelah pulang mengajar, Faisal langsung menuju ke rumah mertuanya. Tadi pagi dia dan sang istri sudah izin kepada Umi Idah dan Kiai Sodik untuk menginap semalam di rumah Pak Lutfi. Faisal meraih ponselnya untuk menelpon sang istri. Panggilan tersambung. Halo, assalamualaikum adik sayang. Waalaikumsalam mas. Mas udah otu pulang. Sudah, dek. Ini adik mau dibawain apa? Aku pengen brownies mas. Oke. Mau apa lagi? Sekalian buat orang rumah dek. Mau dibawain apa? Bawain brownies juga nggak apa-apa mas. Beli yang coklat 2 yang pandan 2. Oh iya mas. Tambah pisang coklat lumer ya mas. Iya dek, siap. Udah itu aja. Iya mas. Itu aja, hati-hati ya pulangnya. Iya adek. Siap. Udah dulu ya, assalamualaikum. Iya mas. Waalaikumsalam. Sambungan terputus. Pukul 5 sore Faisal sudah sampai di rumah mertuanya. Setelah bersalaman dengan mertuanya, Faisal langsung pamit untuk menemui sang istri yang berada di dalam kamar. Ceklek. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban, Faisal langsung masuk dan mendapati sang istri sedang tertidur pulas menggunakan mukena.